Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda? Insya Allah Anda dalam keadaan sehat semua ya. Oke. Bagaimana kemarin atau beberapa minggu lalu Anda telah melaksanakan ujian tengah semester? Mungkin banyak komentar dan dengan soal-soalnya dan segala macam. Tapi tentu saya akan memberikan penilaian yang seobjek mungkin dan lebih bijaksana. Nah, artinya tidak ada nol atau apa, ya tergantung daripada jawaban Anda juga sebenarnya. Baik, setelah ujian tengah semester, dalam rencana pembelajaran kita memang langsung ke dalam praktek ya. Praktek bagaimana nanti Anda mendesain ya dengan beberapa perangkat lunak ya. Nah, perangkat lunak. Oleh karena itu kita coba nanti pengoperasian perangkat lunak. Beberapa perangkat lunak yang telah dipelajari yaitu kita bagi dua menjadi perangkat lunak bitmap atau raster dan perangkat lunak vektor ya. Masih ada ingat tentu ya, di soal UTS pun ada ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung kepada slide berikutnya ya. Oke, siap. Oke, baik ya. Kita mulai dari perangkat lunak berbasis bitmap atau raster. Banyak sebenarnya perangkat lunak yang berbasis bitmap itu untuk mengolah, maksudnya untuk mengedit, mengolah gambar yang berbasis bitmap. Ya, misalkan GIMP, Photopen ya. Kemudian tapi yang paling terkenal, paling ada di mana-mana yaitu Photoshop ya kan, betul. Jadi perangkat lunak ini memang sangat terkenal sekali ya di mana-mana. Anda kalau beli ke toko buku pun seperti itu ya. Misalkan ada pengklasifikasian di raknya itu pemrograman, desain grafis atau apalah ya kan, science gitu. Desain grafis itu satu rak, tetapi Photoshop pun satu rak sendiri. Padahal Photoshop itu bagian dari buku-buku tentang desain grafis. Ini karena saking banyaknya buku-buku yang mengulas atau yang membahas tentang Photoshop ya, mungkin dari versi awal sampai yang sekarang ya. Coba kita kenalkan dulu basic-basic toolnya. Mungkin Anda yang belum sama sekali mengenal ini, ataupun mungkin saya yakin ada beberapa di antara Anda yang dulu sudah mengenal ini. Tapi mari kita kembali ya, basic-basic tool apa saja yang ada dalam Photoshop ini ya. Karena berbasis bitmap, maka ini biasanya orang menggunakan untuk editing yang ya bitmap, fotonya bisa foto diedit, retouch ya, yang ada jerawatnya jadi nggak ada jerawatnya, yang kulitnya kurang terang dikasih terang, segala macam ya. Ini nanti juga ada sedikit ke arah fotografi juga kalau retouch foto ya. Oke, ini kita mulai dari basic-basic toolnya saya bahas ya. Mulai dari ini ada menu bar ya. Biasanya semua aplikasi basis Windows biasanya buat basisnya ada kayak gini, ada menu bar, ada file, ada edit, ada image nanti di situ ya. Oke, kita bahas lagi nanti yang sebelah sini di slide berikutnya. Ya, ini selanjutnya selain dari menu bar, tadi kalau menu bar ada option-option yang globalnya, nanti kalau didetailkan di bawah ada namanya option bar. Artinya ketika menu barnya itu dibuka atau diklik, nanti biasanya akan muncul pull down menu, artinya itu option bar ya, ataupun di atasnya udah udah menampilkan suatu menu pilihan-pilihan ya. Kemudian yang di samping sebelah ini, bahasa ini ya, itu toolbox. Ini sangat
berguna sekali dan paling sering dipakai tentunya. Nanti Anda pasti memakai. Ya, karena di situ tools misalnya untuk selection, untuk cropping dan segala macam. Ya. Oke, berikutnya mungkin akan dijelaskan mengenai toolbox ini akan lebih detail di slide berikutnya ya. Oke, baik, kita langsung ke slide berikutnya. Nah, baik, toolbox ini memang banyak ya. Dari kita kelompokkan mungkin ada yang sifatnya untuk selection, crop, slice ya, memotong gambar. Slice itu kayak mirip-mirip kita motong pakai cutter lah kalau di dunia nyatanya gitu ya. Selection, menseleksi foto atau objek tertentu yang mau kita hilangkan atau mau kita kasih efek dan segala macam seperti itu. Crop ya tentu Anda tahu ya, crop untuk dipotong satu bagian tertentu. Slice itu ya dipotong tetapi kita apa namanya memilih bagian-bagian tertentu yang kayak kalau makanya saya bilang itu kayak motong pakai cutter di area tertentunya saja ya. Nah, retouch and fine tool ini biasanya kalau orang fotografi biasanya ini suka sangat memakai ini retouch ya. Hasil dari kameranya yang itu di retouch misalkan ternyata lightingnya kurang bagus, artinya kurang terlalu gelap, maka bisa di retouch di sini image-nya ya. Atau mau dikasih efek sedikit blur gitu di belakang background-nya gitu kan suka ada ya. Itu bisa juga ya. Ada juga drawing and type tool. Ini biasanya buat objek-objek standar, misalnya rectangle ya segi 4, ellipse, lingkaran gitu ya. Dibuat pakai Photoshop pun bisa, dan bisa juga di sini nanti ada bermain dengan tipografi tentunya type tool-nya ya. Annotation and measurement, jadi biasanya ini buat berapa inci dan segala macam, menggeser kanan kiri ya. Nanti di situ juga ada bermain dengan foreground color, background ya, seperti itu. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya, di bahasan selanjutnya ya. Baik, karena masih banyak nih toolbox ini. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau kita melihat ya, seperti tadi bahwa ada beberapa fungsi ya, misalnya Merge Tool untuk menyeleksi dan memilih suatu area tertentu ya. Nanti kita coba aja ya nanti setelah ini mungkin dari materi ini. Move Tool, kita menggerakkan objek, memilih layer. Nah, layer nanti kita bahas juga ya. Lasso Tool untuk memilih atau menyeleksi dengan irregular shape, maksudnya kalau bentuknya kurva, kalau kotak sih gampang ya, atau lingkaran, ellipse. Tapi ada yang kayak awan kayak gitu mungkin susah. Nah, itu bisa dibantu dengan lasso tool karena dia akan mengikuti tepi atau edge daripada tiap-tiap objek. Nah, ada juga the magic wand tool untuk memilih suatu area yang memiliki suatu kesamaan. Misalkan apa? Backgroundnya semua di belakang itu homogen, artinya satu warna, biru semua, merah semua, hijau semua. Nah, itu gampang, itu nggak usah pakai lasso tool untuk menyeleksinya, tapi bisa dengan magic wand tool. Itu lebih cepat nantinya, tapi syaratnya ya tadi dia harus memiliki suatu kesamaan. Kalau backgroundnya loreng gitu ya, militer atau apa yang warna-warna gitu, agak sulit untuk menggunakan tools ini dalam suatu penseleksian. Oke. Baik, kita coba ulas lagi fitur-fitur yang lainnya ya di slide berikutnya. Ya, selanjutnya adalah valets. Kalau Anda buka Photoshop, itu akan di sebelah kanannya itu akan ada namanya valets. Di sini sebenarnya bisa juga untuk memilih style, bisa nanti ada terutama untuk memilih warna ya, tadi foreground, background. Nah, ini fungsinya seperti itu kurang lebih. Oke. Ya, selain tadi palette juga masih di toolbox, karena ini banyak sekali di toolbox ini ya. Ada misalkan toolbox untuk vector drawing ya, Jadi dan type tool ya. Type tool tentu Anda tahu ini bahwa terkait dengan
teks ya, tipografi, ada juga Ventool untuk membuat objek tertentu. Biasanya ini memang basisnya vektor, tapi bisa juga dibuat di Photoshop yang basisnya bitmap ya, atau ada custom shape yang bentuk-bentuk pas vectoring. Nah, kemudian juga foreground, background ya, ini untuk warna latar dan warna depan ya. Jadi untuk gambar ya, atau nanti pasti ada terkait dengan warna tentunya ya dalam desain. Oke, kita langsung ke slide berikutnya saja. Nah, dalam Photoshop atau dalam aplikasi-aplikasi desain yang lain, termasuk aplikasi bitmap dan vektor yang lain, ini kita bisanya menggunakan konsep layer. Layer itu lapisan. Jadi kayak kue lapis gitu ya, ada atau berlapis-lapis gitu, antara yang bawah, yang atas, dan terus ya. Padahal dia menumpuk, tetapi dibikin. Nah, itu paling bawah, layer 0, layer 1, layer 2, dan seterusnya. Seperti itu. Layer itu bisa kita edit-edit, yang tadinya di bawah jadi di atas, dan seterusnya. Jadi kita harus mengerti konsep ini. Jadi kalau kita mau ngedit biasanya di layar yang berbeda ya, punya dua objek ya, dua foto yang akan kita gabungkan, pasti itu ada di dua layar yang berbeda, sehingga gampang dalam mengedit, sehingga kita bisa menyamakan brightness-nya, cahayanya, level terangnya cahaya, exposure-nya ya, seperti itu. Intinya seperti itu. Anda harus pahami dulu ini, karena ini penting, basic untuk ke materi-materi selanjutnya. Oke, misalkan gini ya, salah satu manipulasi gambar dalam Photoshop misalkan rotates ya. Kadang-kadang kita punya gambar yang potret, tapi sebenarnya kita mau bikin desain dalam bentuk yang lebih landscape. Bagaimana caranya? Ya, di sini saya menuliskan bahwa untuk memutar gambar pada Photoshop bisa dipilih dari menu bar yang ada, yaitu menu image, kemudian ada option barnya, image rotation. Nah, Anda lihat di situ ada 180, ada 90, ada cewek. Cewek itu apa? Cewek itu perempuan? Bukan. Cewek itu cewek itu clockwise, atau dalam artian 90 derajat searah dengan jarum jam. Muternya ke kanan. Kanan kiri sebenarnya agak relatif kalau diputar, makanya istilahnya pakai clockwise. 90 derajat clockwise berarti ke sini ya, searah dengan jarum jam. 90 derajat CCW counter clockwise. Kebalikannya itu 90 derajat lawanan dengan arah jarum jam. Nah, gitu ya. Jadi nanti ada juga flip horizontal, flip vertikal. Misalnya kalau flip horizontal itu yang tadinya nengoknya ke kanan jadi nengok ke kiri, yang nengoknya ke kiri jadi ke kanan. Atau ada juga flip kanvas vertikal ya, yang tadinya ke atas melihatnya jadi melihat ke bawah, dan ya seperti itu. Oke, kita akan masuk ke contoh-contoh yang lain ya. Nanti Anda praktekkan juga sih sebenarnya yang ideal. Nah, biasanya yang dilakukan juga selain tadi, seperti tadi counterclockwise, muter gambar, rotasi, yang simple, yang sederhana juga bagaimana kita mengatur besarnya gambar. Mungkin di kuliah awal-awal kita pernah membahas bahwa gambar bitmap itu bisa kita hitung. Bisa kita hitung nanti file size-nya seperti apa, seberapa besar, seberapa banyak kilobyte ya. Iya, masih ingat ya soal UTS. Oke. Nah, misalkan untuk mengatur besar ya, ini sama seperti tadi, menu barnya image, tapi sekarang image size. Nanti ada di situ ada dialog box ya yang menanyakan dimensinya. Ada yang pakai pixel, nanti ada yang pakai senti. Biasanya kalau mau dicetak biar ini pakai senti ya. Tapi nggak dicetak, mau ditayangin aja pakai resolusi dalam bentuk pixel kan. Pixel kan ada lebar, ada tinggi ya kan. Nanti dapatlah ukuran filenya, estimasinya, kurang lebih resolusinya juga atau color depth-nya juga di situ berpengaruh ya. Nanti seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itu.
Ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Kita juga bisa menggunakan efek-efek yang sebenarnya banyak sekali di Photoshop, ya. Mau efek mosaik, efek apa hitam putih, yang foto berwarna jadi hitam putih, nanti kita gunakan, ya. Nah, contoh seperti inilah, ya. Ini ada salah satunya. Misalnya kita bisa memilih foto. Di sini fotonya foto siapa? Anda tahu? Ya, Raisa ya, bukan foto Anda ya. Tapi saya menggunakan foto Raisa. Jadi kemudian foto ini kita duplikat karena kan nanti mau biar beda tuh ya antara yang apa aslinya sama yang hasil daripada efek ya. Nah setelah diduplikat maka duplikatnya itu coba kita efek masih di menu bar juga itu bisa pilih efek, nanti misalkan efek yang ada ya coba-coba di situ Anda bisa lihat mau mozaik apa hasilnya seperti apa. Nah seperti itu ya. Mungkin Anda nanti bisa langsung praktek seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa Anda mempersiapkan atau menginstal aplikasi Photoshop di laptop atau di komputer Anda, ya kan? Jadi hari ini saya harapkan Anda sudah siap dengan dengan PC atau laptop yang terinstall Photoshop ya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Saya rasa ini pengantar dari saya untuk pengoperasian perangkat lunak atau software desain, terutama untuk yang bitmap ya. Nanti juga akan ada terusannya dari ini, yaitu langsung tutorial untuk praktek ya, editing dengan Photoshop ini ya, perangkat lunak ini. Tentu dalam video yang berbeda ya, karena saya biar tidak terlalu panjang satu videonya ya. Oke, ditunggu saja ya. Coba nanti dicek ya, ada tutorialnya. Saya kira untuk pertemuan atau pembahasan kita pengantar untuk perangkat lunak desain berbasis bitmap ini, saya rasa cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti ikuti tutorial dari saya untuk prakteknya. Ya, kita akan masuk ke praktek setelah UTS ini ya. Ini hanya untuk mengantarkan saja. Baik, sampai jumpa di materi-materi saya selanjutnya.